Jangan pakai pompa gitu. Karena menurut beberapa penelitian ternyata efek pompa dengan efek bayi yang menghisap puting susu ibu itu berbeda pengaruhnya pada pembentukan prolaktin. Sembilan 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali kita lanjutkan 10.12 untuk hari ini bersama Lembaga Karin Kahandira. Bahasan kita hari ini adalah ASI eksklusif metode KB alamiah anti stunting. Nah, anti stuntingnya ini nih yang menarik ini. Kak Mei, tadi kita terhenti dengan WhatsApp yang masuk di Sonora Medan mengenai bagaimana dengan air tajin. Jadi gimana kandungannya? Kan biasanya pengganti ASI juga ya kadang ya. Jadi begini, air tajin itu tidak sepenuhnya tidak bermanfaat ya, tetap bermanfaat. Tetapi kalau untuk pengganti ASI, nah di sini yang kita kurang setuju. Jangan jadi pengganti ASI, tapi pendamping ASI ketika anak sudah berusia 6 bulan. Oh, di atas 6 bulan setelah ASI eksklusif ya? Boleh, pendamping ASI. Jadi jangan dijadikan itu sebagai makanan pokok bayi. Jadi ibu berpikir kan misalnya nih kondisi ASInya kering misalnya ya, ASI saya nggak ada nih, kasihan anak nggak nyusu, kasih air tajin aja deh. Itu kan berarti berpikirnya sudah untuk menggantikan ASI. Nah ini yang kurang tepat Mbak Rin. Jadi apakah air tajin itu bermanfaat? Bermanfaat gitu di dalam air tajin. Tapi disarankan itu adalah beras yang kulit arinya belum terkelupas. Makanya lebih disarankan air tajin beras merah, bukan beras putih yang biasa kita makan ya. Karena pada beras merah biasanya kulit arinya tidak terkelupas semua. Karena ternyata katanya menurut penelitian beras yang kulit arinya belum terkelupas itu kandungan vitamin, mineral, antioksidannya, vitamin E-nya, vitamin B-nya, vitamin D-nya lebih tinggi daripada yang kulit arinya sudah terkelupas. Jadi intinya saya mau menekankan jangan untuk pengganti ASI, tapi boleh untuk pendamping ASI. Berarti sudah tahu dong kapan boleh mulai diberikan, usia 6 bulan ke atas. Oke, setelah 6 bulan. Ya, bukan berarti itu dijadikan sebagai pengganti makanan ya, itu hanya pendamping saja. Dan ternyata memang saya cari referensinya tadi itu manfaat air tajin itu ternyata bisa untuk mengatasi diare pada anak, bisa untuk menurunkan demam ya kan, bisa untuk mengobati gangguan pada kulit, eksim misalnya, alergi gitu. Tapi kalau untuk kandungannya sendiri kalau kita bandingkan dengan ASI ya jelas jauh dong ya. Karena kan di ASI itu ada antibodinya dengan komposisi yang presisi, banget untuk kebutuhan anaknya. Jadi ada lemaknya, ada proteinnya, vitamin mineralnya, plus antibodinya. Ini yang nggak ada di mana-mana, Mbak Rin. Ini yang nggak ada di mana-mana. Di dalam air tajin memang ada antioksidan, tapi antibodi tidak. Nah, itu. Jadi jangan jadi pengganti ya Bun, tapi sebagai pendamping. Itu mungkin karena terhambat something happen on the way to heaven kali ya. Mungkin ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh ibu saat menyusui, makanya diganti dengan air tajin kali kami ya. Seperti itu. Atau mungkin sebenarnya apa aja sih hambatan-hambatan yang paling sering dialami oleh ibu saat menyusui dalam hal ini ASI eksklusif ya kami? Biasanya tuh ya yang paling sering bikin ibu sulit memberikan ASI eksklusif, pertama ibu bekerja, ya kan? Kan nggak mungkin cutinya sampai 6 bulan kan Barin, cutinya paling juga 2 bulan gitu kan. Nah ini yang membuat ibu mungkin sulit ya, karena syarat pemberian ASI eksklusif ini salah satunya adalah ibu harus menyusui tidak boleh lebih dari 4 jam jeda waktunya, 2-3 jam gitu. Karena apa? Semakin sering payudara kosong ya kan, maka tubuh ibu akan memproduksi ASI terus menerus. Jadi gudang ASINya selalu full, selalu penuh. Jadi kapanpun bayinya
haus, butuh makan gitu ya, ibunya bisa langsung memberikan ASI-nya gitu. Nah, kalau pada ibu bekerja kan ini agak sulit, ya kan? Iya. Kemudian pada bayi yang mengalami bingung puting, nggak tahu dia. Iya, jadi dia susah menyusu pada puting susu ibunya. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi yang lahir di rumah sakit dan sebelum pulang ke rumah, ya kan? Apalagi kalau ibunya operasi ya. Seksio ya, ini kan bisa beberapa hari di rumah sakit. Nah, selama beberapa hari di rumah sakit tuh kan kadang-kadang ibu kesulitan untuk memberikan ASI-nya secara langsung gitu ya. Nah, di kamar bayi kan dikasih pakai botol biasanya, ya kan? Apakah ASI ibunya diperah dari kamar ibu, diberikan kepada bayinya di kamar bayi kan pakai botol biasanya. Nah, dan banyak juga rumah sakit yang masih memberikan sufor, kan gitu, pakai botol. Nah, ketika pulang si bayi sudah beradaptasi, sudah nyaman dengan botol apa namanya, apa istilahnya itu? Kompeng ya? Dotnya di botol susu gitu ya. Bisa jadi memang kalau kita melihatnya kayaknya bentuknya mirip sih ya sama puting susu ibu ya, tapi ternyata ketika si bayi sudah nyaman dengan botol dot, pulang ke rumah dihadapkan dengan puting susu ibu, dia bingung gitu. Jadi dia bolak-balik melepas puting susu ibunya, ini kan bikin ibu jadi stres ya. Sementara si bayi lapar, menangis terus, akhirnya ibunya nyerah, ya udah balik lagi ke botol. Nah, kalau sudah ke botol, bayi jarang menghisap puting susu ibu, ASI ibu otomatis akan menurun. Nggak jadi apa namanya ya, kontrasepsi kalau gitu? Iya, nggak bisa. Nah, jadi syarat untuk supaya ASI eksklusif ini bisa memberikan perlindungan ganda ya untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan tuh, pertama yang tadi, ibu harus menyusui sesering mungkin dan sangat dianjurkan langsung menyusuinya, direct breastfeeding. Jangan pakai pompa. Gitu. Karena menurut beberapa penelitian ternyata efek pompa dengan efek bayi yang menghisap puting susu ibu itu berbeda pengaruhnya pada pembentukan prolaktin. Prolaktin ini apa? Yang tadi yang hormon pembentukan ASI, produksi ASI yang kalau dia tinggi akan menekan estrogen gitu. Jadi ternyata ada pengaruhnya Mbak Rin. Produksi prolaktin yang ASI-nya dipompa dengan yang ASI-nya langsung dihisap bayinya dari puting susu ibunya. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, selama pemberian ASI eksklusif 6 bulan itu ya namanya aja eksklusif, bayinya nggak boleh dikasih makanan pendamping apapun. Ya. Termasuk tadi air tajin. Termasuk air tajin, termasuk madu. Ya kan, apalagi pisang awa. Ya, pisang awa yang dikerok gitu ya. Nah, tuh ya, itu juga nggak boleh. Karena ketika bayi sudah dapat pendamping, dia lebih sering kenyang dong. Nah, jadi jeda menyusunya lebih panjang. Tadi kan kita udah sepakat nih, kalau dia mau berhasil, jedanya jangan lebih dari 4 jam. 2 jam, 3 jam, ya kan. Kalau malam boleh lah, ibu kan perlu istirahat ya. Jadi dianjurkan itu kalau pagi setiap 4 jam, ya, malam setiap 6 jam. Jadi itu kalau kita hitung-hitung bisa lebih dari 6 kali sampai 8 kali lah ya kira-kira ya menyusuinya gitu. Nah terus tapi kalau udah dapat makanan pendamping itu biasanya kan bayi kenyang. Nah kalau kenyang berarti bisa lebih dari 4 jam dong nanti nyusunya lagi gitu. Nah kemudian apapun ceritanya, walaupun ibu sudah menyusuinya sering ya kan, walaupun bayinya langsung nyusu ke ibunya, tidak dapat makanan pendamping, tapi kalau sebelum 6 bulan ibu sudah haid, maka ibu otomatis harus menggunakan kontrasepsi yang lain. Karena berarti tidak bisa hanya mengandalkan ASI eksklusif saja gitu. Tetot, Anda gagal. Karena kan kondisi tubuh ibu juga kan beda-beda. Ya kan? Walaupun sudah tinggi banget prolaktinnya, ternyata hormon estrogennya tetap juga bisa naik gitu ya. Jadi subur. Nah itu ya mohon maaf, Anda harus menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Siap. Oke, kita masih ada satu sesi lagi sahabat Sonora untuk bahasan ini mengenai ASI eksklusif ya, yang
adalah metode KB alamiah mencegah stunting. Kita masih akan lanjutkan sesaat lagi.